Jadi kalau aki yang basah, kalian harus cek secara berkala apakah airnya masih ada. Kalau nggak ada airnya, kalian harus isi lagi supaya kalian perjalanan jauh itu nggak macet di jalan gitu. Nanti bukan macet maksudnya rame ya, nanti mogok gitu loh. Hello, what's up? Agar motor kalian tetap terjaga kebersihannya dan tetap terawat, kali ini aku akan memberikan 5 langkah atau 5 tips bagaimana caranya merawat motor selama kalian di rumah. Langkah yang pertama adalah mencuci motor secara berkala. Iya, mencuci motor ini sangat penting karena kalian pun bisa tahu kayak mana kondisi motor kalian, di mana lecetnya atau ada minyak yang bocor, dan menghemat kalian ke door smear juga. Kalian cuci yang bersih ya, walaupun udah tahu hujan. Ya kali betul. Jadi kalau kalian cuci sendiri motor kalian ini ya kan, kalian cuci sendiri dari jok, dari depan, jadi kalian tahu mana yang bocor, apakah oli ada yang bocor, terus minyaknya ada yang bocor. Sekarang kita cuci kolongnya. Dan ada yang tai ayam di situ yang nempel. Jadi kalau kalian sering bawa ke door smear, itu kurang bagus juga men. Jadi kalian usahakan kalian yang mencuci supaya kalian tahu di mana kekurangan motor kalian. Nah, itulah dia tips yang pertama. Langkah yang kedua atau tips yang kedua adalah beri pelumas untuk motor kalian. Ya, jadi contohnya yang kayak gini ya. Kenapa kalian harus beri pelumas? Jadi kalian harus beri pelumas ke rantai ini. Ini biasanya ada minyak rantai, nanti kutunjukkan ya. Ini ada minyak rantai untuk ini, dan pelumas itu bagus untuk yang berkarat-berkarat yang seperti ini juga, dia bisa menghilangkan karat. Nah, kalian kasih oli atau minyak di rantai ini, ya, ini ya. Ini. Kalian kasih nggak usah banyak-banyak men, oke, sedikit aja, biar nggak kotor. Ya. Nah, yang paling utama itu sebenarnya di rantainya ini. Di rantainya ini dia rentan berkarat. Nah, jadi kalian harus rajin memberikan minyak atau oli pelumas untuk rantai kalian. Minyak gemuk bisa? Minyak gemuk nggak bisa. Minyak gemuk nggak cocok untuk ini. Minyak ikan? Minyak ikan apalagi ya, nggak cocok. Bimoli pun nggak cocok ya. Jadi yang cocok di sini ada khusus untuk minyak rantai. Oke, oli rantai itu ada, dan itu kalian harus rutin supaya tidak berkarat. Oke, itulah dia tips yang kedua. Nah, kita masuk ke langkah yang ketiga atau tips yang ketiga. Tips yang ketiga adalah pemanasan mesin. Nah, jadi kalau masih pagi, kalian jangan pernah membawa langsung motor kalian karena belum panas mesinnya ya. Jadi kalian harus memanaskan mesin pakai starter. Pakai starter juga bisa, dan pakai kick starter juga bisa ya. Biasanya aku panasi pakai starter, ya, electric starter, nggak pakai ini, nggak pakai kick starter. Kenapa? Karena aku pakai kick starter ini sekali 3 hari. Ya, sekali 3 hari aja. Jadi semalam udah aku engkol pakai kick starter. Nah, sekarang aku pakai starter. Nah, jadi kalian jangan sering-sering pakai electric starter. Kalian juga harus pakai ini, kick starter. Oke, sekarang kita panas ya. Engkol ya. Nah, ini dia. Kalian harus panasi selama 4 menit, atau panasnya itu minimal 80 sampai 100 derajat Celcius. Nah, itu yang disarankan ya. Kalau bisa sih kalian engkol duluan, tapi dengan keadaan mesin mati. Oke? Berapa kali itu? Ya, minimal 3 kali 4 kali lah supaya olinya mengalir ke darah motornya ya. Oke, ini kalian engkol, terus kalian panasi selama 5 menit atau 4 menit. Oke, itulah dia tips yang kelima. Yang ketiga, sorry. Oke, kita masuk ke langkah yang keempat. Langkah yang keempat ini adalah cek oli motor kalian. Ya, oli motor ini penting karena kalau tanpa oli motor ini nggak bisa jalan juga ya. Jadi bisa jam. Nah, cara ngecek oli adalah dari sini.
Ini kalian buka, ini kan olinya nih. Ini kalian buka ya, ini kalian buka terus nanti kalian cek sudah berapa mil lagi gitu. Jadi baru kalian beli oli. Terus kita isi pakai. Jadi ini harus rutin juga, minimal sekali 2 bulan. Kalau ada uang kalian sekali 1 bulan ya. Ini penting oli ini karena tanpa oli nanti motor kita itu berasap ya, nggak ada yang mau dibakar dia gitu. Nah caranya kalian buka ini terus kalian tengok apakah olinya masih banyak atau enggak. Oke, itu dia tips yang keempat. Sekarang kita masuk ke tips yang kelima atau langkah yang kelima. Langkah yang kelima ini adalah langkah yang paling penting ya. Kalian harus ngecek aki kalian. Nah aki itu atau bisa disebut orang baterai, dan ini dia ya. Kalian harus cek baterai kalian. Kalian harus ngecek baterai kalian. Kalau CB di bawah dia oli, apanya akinya. Nah ini dia akinya. Kalian harus ngecek aki ini, apalagi aki kalian itu apa namanya? Yang basah, aki basah kan ada. Terus aki yang kering juga ada. Nah kebetulan kayaknya ini aki yang kering. Jadi kalau aki yang basah, kalian harus cek secara berkala apakah airnya masih ada. Kalau nggak ada airnya, kalian harus isi lagi supaya kalian perjalanan jauh itu nggak macet di jalan gitu. Nanti bukan macet maksudnya rame ya, nanti mogok gitu loh. Nah ini harus kalian cek baterainya secara rutin karena ini penting. Nanti kalau ini nggak bagus lagi, kereta kita pun nggak hidup. Nah itulah dia tips yang paling penting untuk kalian, apalagi kalian baru beli motor ya kan, masih sombong kalian beli motor kan ya. Jadi kalian harus cek semuanya yang tadi, yang 5 itu ya. Oke, sampai di sini dulu tips 5 langkah yang aku berikan untuk kalian kali ini. Oke, I love untuk kalian semua men. Terima kasih untuk kameramennya ya. I love untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, what's up? Kali ini aku akan memberikan 5 langkah atau 5 tips kayak mana caranya apa ya? Lupa. Nah, jadi aku lagi asik-asik nyuci kereta ini aku lagi nyuci kereta, tiba-tiba hujan ya. Aduh, tapi masih lanjut nih nyuci keretanya ya. Kalian cuci bersih walaupun kalian udah kena hujan ya. Ini ha. Jadi aku merasa menjadi orang tergoplok di dunia karena aku nyuci motor lagi hujan.